من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jamaah sidang Jumat tamu dengan Allah yang berbahagia. Khatib berwasiat dengan 3 wasiat. Wasiat yang pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa iman Islam dan kenikmatan berupa kesehatan. Bisa kita bayangkan hanya untuk menghirup udara saja bisa kita lihat di rumah sakit dengan bantuan alat oksigen, anggap saja 1 tabung 200.000 hanya untuk 1 hari. Berapa uang yang harus kita keluarkan dalam waktu 1 minggu? Maka kita butuhkan 7 tabung. Berapa dengan 1 bulan? Kita akan butuh 30 tabung dikali dengan 200.000. Itu yang harus kita bayar. Berapa dikalikan dengan umur kita yang sekarang ada yang 30, 40 dan lain sebagainya. Berapa? Itu Allah kasih gratis udara itu. Maka kita bersyukur atas kesehatan itu. Wasiat yang kedua adalah wasiat kita bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingatlah ketika beliau di akhir hayatnya, beliau menyebutkan bukan ya Fatimah, bukan mana sahabatku, bukan mana hartaku, mana jabatanku, bukan. Apa yang beliau ucapkan ketika di akhir hayatnya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Siapa itu? Kitalah umat yang dirindui, disayangi oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus menjawabnya. Rasa cinta, rasa rindu beliau kita harus jawab. Bagaimana caranya? Kita bersolawat minimal dalam 1 hari 10 kali. Lebih dari itu lebih bagus, lebih banyak lebih bagus lagi. Bahkan orang yang paling pelit itu adalah ketika mendengar ucapan sholawat dia tidak mengucapkan sholawat kepada baginda. Itu adalah orang sepelit-pelitnya orang. Maka kita sebagai umat yang disayangi oleh Rasulullah bersalawat minimal 1 hari 10 kali minimal sekali, agar nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, wasiat yang ketiga adalah wasiat takwa. Marilah khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sahabat Umar ditanya, "Wahai Umar, apa itu takwa itu?" Umar menjawab, "Takwa adalah ketika kita berjalan di atas duri. Apa yang kita lakukan? Berhati-hati. Maka itulah takwa." Maka dalam kehidupan kita ini kita harus berhati-hati karena zaman sekarang ini antara yang halal dan haram sudah tidak tahu bentuknya seperti apa lagi. Sudah sulit membedakan ini halal, ini haram. Ya. Maka kita selaku orang beriman berhati-hati agar senantiasa takwa kita terjaga dengan baik. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini tema pada kali ini adalah meredam murkanya Allah. Dalam Quran surat Hud ayat 82-83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan
min sijilin mamdudin musawwamatun inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Yang artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Sidang jemaat rahimahumullah, kita ketahui bagaimana dulu di zaman Nabi Lut perkara atau kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Lut. Apa itu? Yaitu kemaksiatan yang sangat dahsyat. Laki-laki menyukai laki-laki. Auzubillah. Perempuan menyukai perempuan. Atau kita sebut di zaman sekarang adalah LGBT. Luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Allah timpakan azab. Ya, berupa Allah balikan tanah di negeri kaum Sodom, negeri kaum Nabi Lut. Allah hancur dulu lantakan. Ya. Tidak terkecuali dengan istrinya Nabi Lut juga terkena. Sidang jemaat rahimahumullah, kisah yang kedua adalah kisah Nabi Shalih, yang mana kisah Nabi Shalih ini adalah masyarakatnya sering mengurangi timbangan, atau mungkin kita bahasa kerennya adalah korupsi. Mau yang kecil, mau yang besar, tetap itu adalah korupsi. Dan itu yang terjadi di masyarakat pada zaman Nabi Shalih. Allah berikan timpakan azab. Nauzubillah. Kita melihat di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ya pra Islam, bagaimana kehidupannya, jahiliyahnya, ya, anak perempuan dikubur hidup-hidup karena malu. Bagaimana perzinahan, perjudian, pencurian, pembunuhan itu menjadi hal yang biasa. Kita tarik benang merahnya di zaman sekarang. Kita ini berada di zaman Nabi Muhammad, tapi berada di zaman-zaman fitnah, atau bahasa lainnya adalah zaman edan. Semuanya praktek Nabi Lut ada di kita. Ya, bahkan di Eropa ini sudah melegalkan antara pernikahan laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Di Thailand yang terbaru, ya, sama pemilihan antara gay. Di Indonesia ini juga sedang marak-maraknya aktivis, ya, atas nama HAM menyuarakan melegalkan pernikahan sejenis. Nauzubillah. Mau azab yang seperti apa lagi yang mau Allah timpakan kepada umat kita ini? Ya. Mengurangi timbangan di zaman kita sangat banyak sekali. Ya. Atau di zaman permulaan Nabi Muhammad, perjudian. Sekarang bagaimana dengan kasus judi online? Ya. Yang terbaru adalah ditutupnya 5 juta situs judi online. Tapi yang bermunculan sekitar 2 juta lagi ya situs-situs terbaru. Bahkan data terbaru di kalangan TNI saja ada sekitar 4.000 prajurit TNI yang terkena dampak dari judi online. Alhamdulillah. Ya, karena kenapa? Mereka memanfaatkan waktu luang dengan bermain game lama-kelamaan untuk ya mencari tambahan dan sebagainya. Mereka ikut terlibat di dalam judi online. Alhamdulillah. Mau yang seperti apa lagi? Ya. Dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di zaman sekarang, Allah sangat mudah untuk menimpakan azabnya. Nauzubillah, itu tidak akan memandang ketika azab turun itu, mau yang beriman, mau yang kafir dan lain sebagainya akan terkena semuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tetapi Allah berikan jalan keluar dari itu semuanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Innallaha ta'ala yaqulu inni la'ahibu bi ahli al-ardi 'adzaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil asar saraftu 'adzaban. Rawahu al-Baihaqi an Anas. Sesungguhnya aku berkehendak menyiksa penghuni bumi, akan tetapi ketika aku menyaksikan orang-orang yang menyemarakan rumah-rumahku, yaitu masjid, orang-orang yang mengasihi semata-mata karena aku, dan orang-orang yang memohon ampunan di akhir malam, aku alihkan siksa dari mereka. 3 kunci di antara kunci-kunci yang banyak
untuk meredam murkanya Allah. Yang pertama adalah menyemarakkan rumah-rumahku, yaitu masjid. Alhamdulillah ya, Masjid Al-Muhajirin jamaahnya alhamdulillah aktif. Kajian dan lain sebagainya sudah diinfokan oleh takmir. Dan itu harus disemarakkan terus-menerus ya, agar kita terhindar dari yang namanya azab. Dengan kajian-kajian, sholat ya, kalau di Masjid Jogokarian itu ya, ekonomi jalan ya, dan lain sebagainya. Ada di Masjid Al-Falah Surabaya juga sudah mulai menyemarakkan ya, makan siang setelah zuhur gratis ya. Untuk apa? Menarik warga untuk sholat berjamaah. Kreativitas itulah untuk membangun ekonomi dan sebagainya ya, itu kita galakkan dimulai dari masjid, karena Rasulullah saja membangun masyarakat Madinah itu berawal dari masjid. Maka ketika Rasulullah datang ke masjid, apa yang dilakukan ya, membangun masjid. Itu yang pertama kali Rasulullah bangun, bukan yang lainnya ya. Nah, kita selaku yang menyemarakkan masjid, lakukan terus menerus ya. Dan mudah-mudahan dari sinilah azab-azab itu Allah alihkan. Sini cuma terima. Yang kedua adalah saling mengasihi semata-mata karena aku. Yang jauh adalah saudara kita di Palestina. Kita doakan dengan Palestina terus menerus dibombardir oleh Israel. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan sebagai kita saudara muslim. Bagaimana yang terdekat? Kita tengok kanan kiri kita, tetangga kita, apakah ada yang belum makan? Karena lapar, bukan karena karena nggak punya uang. Jangan-jangan masih ada ya, di komplek kita jangan-jangan masih ada yang masih kelaparan, mungkin anak-anak yatim atau ibu janda yang memang lagi kesusahan ya, ditinggal suaminya dan lain sebagainya. Kita bantu, kita niatkan karena Allah, karena dari situlah Allah akan alihkan itu azab. Sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir adalah memohon ampunan di akhir malam, yaitu yang kita kenal adalah surat tahajud. Karena dalam surat tahajud ini Allah turun ke bumi. Kata Allah, siapa yang punya hutang banyak datang padaku sini. Siapa yang punya masalah segunung datang padaku sini ya. Yang belum menikah pengen jodoh datang sini padaku ya. Pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Itu Allah yang mengatakan, mencipta kita. Masa Allah bohong? Tidak mungkin. Pasti Allah akan kabulkan dengan caranya Allah. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana istiqomah ya, minimal sholat witirnya, atau minimal 2 rakaat ditambah dengan sholat witir. Lebih bagus ya sampai 11 rakaat. Luar biasa. Ada kisah yang menarik. Ketika kami sedang membina dulu di Doli ya. Doli ini mungkin kita tahu semua, ada tempat lokalisasi terbesar ya, salah satunya di Surabaya ini, dan alhamdulillah sudah ditutup pada eranya Bu Risma. Tapi ada yang kisah yang menarik ya, kami membina anak-anak yang mohon maaf anak dari para pegawai di sana, yang ibu-ibu ya, yang tidak ada bapaknya, atau kita sebut mungkin mohon maaf pelacur ya. Ada salah satu ibu yang kita ajak diskusi ya, kita ajak dialog yang luar biasa sekali ya, terkait dengan bagaimana ketahanan imannya luar biasa padahal kerjanya seperti itu. Apa itu? Kata ibu tersebut ya, ketika kami ya, ketika saya menunggu ya, pelanggan, artinya pelanggan ada transaksi ya, kami atau saya ini sholat lain luar biasa ya. Jadi si ibu tersebut menunggu pelanggannya, dia sambil sholat tahajud. Luar biasa ya. Padahal sholat tahajud ini adalah perbuatan atau amalan orang-orang soleh, orang-orang pilihan ini. Tapi ibu tersebut sambil menunggu itu luar biasa sekali. Kita belum tentu. Dan alhamdulillah kita masih diberikan pekerjaan yang halal ya, dan diberikan waktu istirahat yang cukup sehingga kita bisa ya, bagaimana istiqomah untuk sholat lain ya. Sementara ibu tersebut ya, alasannya kenapa Bu tidak keluar saja dari pekerjaan Bu? Saya kerja kok ya. Jadi seperti itu. Dan lainnya
Kita hanya bisa mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan ibu ini mendapatkan hidayah dari istiqomahnya, ya, tidak meninggalkan sholat lain, ya, kecuali kalau uzur. Kan mudah-mudahan, ya, dan alhamdulillah tidak jauh dari itu lokalisasi dibubarkan, dan kita belum menemukan lagi ibu tersebut sudah pindah kemana. Itu yang terjadi, ya, di saat di satu sisi gelapnya ada, tapi di satu sisi terangnya ternyata ada, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita yang insya Allah sisi terangnya lebih banyak lagi, mudah-mudahan terus kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Salah satunya yaitu jangan sampai kita meninggalkan satu hari pun untuk, ya, tidak sampai sholat lain. Kita harus melaksanakan sholat lain terus menerus. Barangkali dari situlah, ya, Allah membukakan semua pintu masalah-masalah kita, membukakan, ya, melunaskan hutang-hutang kita, ya, memberikan jodoh dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala 'aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanina mujahidin fi Gaza, fi Rafah, fi Palestin, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanina mujahidin fi Gaza, fi Rafah, fi Palestin, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum wa lidhikrullahi akbar.